Sebanyak 3 toko dan 2 rumah yang berdampingan di Jalan Yosudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, Sabtu malam terbakar. Kerusakan 2 toko dan 1 rumah yang merupakan bangunan semi permanen jadi yang terparah. Sebagian dinding dan atapnya roboh akibat terbakar. Awal kebakaran, warga bergotong royong membantu memadamkan api dengan alat seadanya dan menyelamatkan barang-barang dalam toko dan rumah. Menurut warga, api cepat membesar karena terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti di kios papan bunga yang di dalamnya terdapat banyak busa dan kain. Sedangkan di bangunan lain terdapat barang dagangan sembako dan perabotan elektronik. Kabar tidak baik datang dari tempat pembuangan akhir sampah Bakung di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Sabtu siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menyegel TPA Bakung, namun tujuannya bukan untuk menutup, melainkan dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup menyatakan ada pelanggaran serius dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung yang dapat mengancam kerusakan tanah dan pencemaran terhadap lingkungan yang lebih parah. Namun Menteri Lingkungan Hidup tidak menjelaskan secara rinci jenis pelanggarannya seperti apa. Temuan pelanggaran di TPA Bakung tersebut merupakan hasil dari investigasi Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagai keseriusannya atas penyegelan TPA Bakung, Menteri Lingkungan Hidup juga telah menyerahkan kasus ini ke polisi dan dalam waktu tidak lama harus ada orang yang jadi tersangkanya. Jadi kita nggak boleh ngapa-ngapain. Pada penyegelan TPA Bakung ini dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Ia garuk kepala kebingungan karena tidak tahu aturan mana yang sedang dilanggar. Menurutnya, TPA Bakung telah ada sejak puluhan tahun silam dan mengapa masalahnya baru muncul sekarang. Nanti kita nanti dipanggil ke penyidik, nanti itu akan dipanggil. Di bor, di gergajinya kita dapat, yang lain-lain masih ada ambil. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan senjata api rakitan di Desa Karangendah, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah, digerebek polisi Minggu pagi. Pemilik rumah bernama Budi Prasojo, berumur 42 tahun, diringkus tanpa melawan. Dari rumah tersangka, polisi menyita 1 pucuk senjata api jenis pistol rakitan yang telah jadi dan siap digunakan. Beberapa mesin las, mesin bubut besi berupa pemotong besi, hingga mengebor besi. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka menjalani usaha ilegal pembuatan senjata api rakitan sejak awal tahun 2024 lalu. Senjata api dijual kepada pelanggannya yang sebagian besar berasal dari luar daerah dengan harga Rp3,5 juta per pucuk. Kejadian korban gajah tadi malam di Talang Badar Blok 3 Dalam. Kawanan gajah liar yang diduga berasal dari Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS Minggu malam menyerang permukiman Desa Talang Badar 3, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Tanggamus. 2 rumah rusak dan menewaskan seorang perempuan lansia bernama Suwarni, berumur 62 tahun. Korban tewas hingga beberapa bagian tubuhnya tidak utuh. Menurut warga, gajah yang menyerang Desa Talang Badar 3 berjumlah 3 ekor. Gajah itu awalnya merusak rumah dan membuat penghuninya kabur menyelamatkan diri. Nahas korban Suwarni tidak bisa lari dan akhirnya tewas oleh gajah yang mengamuk itu. Gajah yang menyerang permukiman seakan tidak takut dengan orang. Beberapa warga awalnya sudah berusaha mengusirnya dengan menggunakan api, namun gajah itu malah mengejar warga. Kabar memilukan datang dari Lampung Tengah. Seorang petani warga Kecamatan Bandar, Surabaya berinisial ST ditangkap polisi karena mencabuli seorang anak kandung. 1 anak tiri dan 1 lagi merupakan keponakannya. 2 anak tersangka adalah perempuan berumur 17 tahun dan keponakannya adalah perempuan berumur 16 tahun. Tersangka yang berumur 40 tahun ditangkap tanpa melawan oleh tim Reskrim Polsek Putih Surabaya yang kemudian kasusnya dilimpahkan ke Polres Lampung Tengah.
Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap perbuatan bejat tersangka awalnya dilakukan terhadap keponakannya hingga puluhan kali. Perbuatan tersangka kian brutal, kemudian mencabuli anak tiri dan anak kandungnya. Ketiga korban tidak berani melawan dan awalnya tidak berani bercerita kepada orang lain karena diancam akan dibunuh oleh tersangka. Memasuki hari kedua tahun 2025, sejumlah tempat wisata pantai di Tanggamus masih ramai pengunjung. Di antaranya terpantau di Pantai Batu Balai, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus pada Kamis pagi. Meski tidak terlalu padat, namun jumlah pengunjung masih mencapai ratusan orang. Para pengunjung pantai kebanyakan adalah warga lokal dari sejumlah daerah di Lampung. Mereka menyatakan sengaja berwisata saat suasana liburan sudah mulai sepi, sehingga bisa menikmati dengan nyaman tempat wisata yang didatangi. Seperti saat berenang di pantai dan naik perahu untuk menyeberang ke pulau. Cukup menyenangkan, soalnya bagus buat liburan keluarga, anak-anak juga. Keamanan, aman di sini. Ibu tahu wisata Batu Balai dari mana, Bu? Dari TikTok. Ibu dengan siapa di liburan ini, Bu? Dengan keluarga. Berapa orang, Bu? 9. Harapannya kedepannya lebih bagus lagi, tempat duduknya, kebersihannya juga, tidak ada kotak sampahnya soalnya, Pak, per pondoknya. Ya, peningkatan pengunjung ya 100% lah. Kan dari mana, Pak, pengunjung, Pak? Nah, pengunjungnya ada dari Hulu Belu, dari Plengsewu, dari Talang Padang, Pulau Panggung, dan Gelaran, Gesteng, sekitar kita juga. Ya, harapan kita ya supaya bagaimana supaya lebih ditingkatkan nanti lah. Lebih ramai lagi. Harapan pemerintah bisa supaya kita diperhatikan lah. Bagaimana untuk meningkatkan pembangunan kita. Meski mudah dijangkau dan lautnya masih asri, namun para pengunjung pantai Batu Balau berharap pengelola menambah sarana dan prasarana seperti tempat sampah, kamar mandi, hingga gazebo-gazebo di pinggir pantai. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Selain di Kabupaten Tanggamus, sejumlah tempat wisata pantai yang masih ramai pengunjung juga terjadi di Lampung Selatan. Di antaranya di Pantai Kedung, di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda. Hingga Kamis siang, pantai masih ramai dikunjungi wisatawan, bahkan dari berbagai provinsi seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Mereka datang bersama keluarga karena masih libur kerja dan putra-putrinya masih libur sekolah. Bisa menikmati suasana pantai, banyak pengunjung juga menikmati wahana para layang untuk terbang melihat keindahan pantai dari udara. Mereka terbang didampingi instruktur profesional. Sensasi naik para layang ini, Pak? Alhamdulillah nyaman, ya intilahnya nggak ada masalah sih. Kalau ngelihat dari atas seperti apa, Pak? Suasana pantainya, Pak? Pantainya sangat bagus sekali. Pantai Kedung ini, Pak, ya? Iya. Mantap, Pak. Ya. Berapa menit, Pak, ada di atas, Pak, kira-kira, Pak? Kurang lebih sekitar 15 menit. Ada rasa ketakutan atau enggak? Alhamdulillah nggak ada. Seperti diketahui, sejumlah pantai di Lampung kini jadi destinasi wisata andalan warga dari Sumatera Selatan dan sejumlah kota di Sumatera lainnya saat musim libur panjang. Hal tersebut sejak adanya jalan tol Trans Sumatera. Waktu perjalanan dari Sumatera Selatan ke Lampung yang semula lebih dari 8 jam, kini bisa ditempuh hanya sekitar 4 jam saja. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.